Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kembali lagi dengan saya Mutiara Permatahati dengan NIM 30425017 dalam Breaking News. Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto kembali mengemuka. Sebuah isu yang selalu membelah bangsa ini menjadi dua kutub yang berseberangan. Di satu sisi, ia dikenang sebagai bapak pembangunan yang membawa stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, ia tak terpisahkan dari bayangan gelap Orde Baru, rezim yang diwarnai dugaan pelanggaran HAM berat dan korupsi yang masif. Pertanyaannya, dalam rekonsiliasi sejarah ini, sejauh mana konsistensi nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdapat dalam Pancasila benar-benar dipertanyakan? Mari kita telah warisan positif yang seringkali dijadikan argumen utama pendukung gelar pahlawan. Selama 32 tahun kepemimpinannya, Soeharto berhasil menstabilkan situasi pasca G30S dan meluncurkan serangkaian rencana pembangunan 5 tahun. Program swasembada pangan, pengembangan infrastruktur jalan, dan pemerataan pendidikan melalui Impres Sekolah Dasar adalah beberapa capaian nyata yang mengubah wajah Indonesia. Ia memang memberikan fondasi fisik dan kestabilan politik yang kita nikmati hingga hari ini. Lapangan pekerjaan susah dimajukan dengan konsep trilogi pembangunan. Alhamdulillah, selama kepemimpinan Partai Golkar di bawah Presiden Pak Harto, kita mampu pertumbuhan ekonomi kita di atas 7%. Menurunkan inflasi kita di bawah 15%. Kita swasembada pangan, kita swasembada energi, teknologi kita juga baik. Bahkan kita terkenal dengan macan Asia. Saya pikir bahwa atas dasar apa yang telah dilakukan tersebut, maka tidaklah heran kemudian kalau kita juluki Pak Harto sebagai bapak pembangunan. Sudah banyak kontribusinya Pak Harto kepada negara ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah menganugerahi Bapak Pak Harto sebagai pahlawan nasional. Namun, kemajuan itu harus dibayar mahal. Stabilitas yang ditawarkan Orde Baru adalah stabilitas yang diciptakan melalui penindasan. Suara-suara kritis dibungkam, kebebasan pers dikekang, dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme mengakar kuat. Kasus-kasus pelanggaran HAM seperti tragedi 1965, tragedi Tanjung Priok, tragedi Talang Sari, hingga penculikan aktivis menjelang 1998 masih menjadi luka yang belum terobati. Keluarga korban hingga kini menuntut keadilan dan pengakuan negara. Dalam memperjuangkan kemerdekaan, menjaga keutuhan, dan yang paling penting adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan moralitas. Dalam konteks pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto, sayangnya apa yang tadi disampaikan itu justru bertolak belakang, bahwa menjadi fakta kekerasan terhadap warga sipil, pelanggaran HAM, bahkan pelanggaran berat terhadap HAM, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme itu terjadi dan dilakukan dengan sengaja oleh Soeharto dan kroni-kroninya. Kami tidak melihat bagaimana kemudian Soeharto memberikan contoh moral dan teladan. Sudah semestinya negara membatalkan dan tidak memberikan gelar pahlawan untuk Soeharto. Isu ini bukan hanya tentang mengenang jasa atau mengungkit dosa. Ini adalah ujian bagi bangsa dalam memaknai sila kelima Pancasila, keadilan sosial. Apakah keadilan sosial dapat terpenuhi jika pengakuan terhadap jasa pembangunan dilakukan dengan mengabaikan tuntutan keadilan korban? Keputusan memberi gelar pahlawan pada Soeharto akan menjadi pencatat sejarah yang krusial.
Pemerintah berdalih bahwa gelar ini adalah bagian dari upaya rekonsiliasi dan menutup lembaran sejarah. Namun, tanpa adanya penyelesaian hukum yang adil terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM, gelar pahlawan nasional bagi Soeharto dikhawatirkan akan menjadi simbol yang mendalam dari ketidakadilan sejarah dan pelemahan terhadap nilai-nilai fundamental Pancasila di mata publik. Sekian berita hari ini. Saya Mutiara Permatahati, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.